Sudah seharian aku berdiri di dapur, tangan panas kena minyak, mata perih kena asap, cuma demi satu hal, ingin sekali saja dipuji mertua. Di depan suamiku, dia tiba-tiba melempar piring itu ke lantai dan berkata rasanya seperti muntahan kucing. Aku gemetar, berlutut memungut makanan yang tercecer sambil menahan tangis. Saat suami mencoba sisanya, dia terdiam, ternyata. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aroma bawang putih yang ditumis perlahan memenuhi dapur kecil itu. Suara letupan minyak terdengar halus, berpadu dengan desis santan yang mulai mendidih di dalam panci. Ratri berdiri di depan kompor dengan celemek sederhana yang diikat rapi di pinggangnya. Uap hangat menyentuh wajahnya, membuat pelipisnya lembab oleh keringat, tetapi ia tidak peduli. Hari itu terasa penting. Bukan hari perayaan. Bukan pula hari besar keluarga. Namun bagi Ratri, hari itu seperti ujian pertama yang menentukan masa depannya di rumah tersebut. Ia mengaduk sayur lodeh perlahan, memastikan santan tidak pecah. Tangannya terlatih, gerakannya tenang, tetapi dadanya bergetar oleh harapan yang tidak sederhana. Sejak kecil ia diajarkan ibunya bahwa jalan tercepat menuju hati keluarga adalah melalui dapur. Masakan bukan sekadar makanan. Masakan adalah bahasa cinta. Dan Ratri ingin berbicara lewat bahasa itu. Ia mencicipi kuah menggunakan sendok kecil. Gurihnya pas. Labu siamnya empuk tanpa hancur. Ia tersenyum tipis. Setelah itu, ia memeriksa ayam goreng lengkuas yang telah ia marinasi sejak pagi buta. Aromanya harum, seratnya matang sempurna, dan warna keemasannya menggoda. Semoga ibu suka, bisiknya lirih. Ibu yang ia maksud bukan perempuan yang melahirkannya. Ibunya berada jauh di kampung, selalu mendoakan kebahagiaan anak perempuannya yang kini sudah bersuami. Ibu yang kini ingin ia bahagiakan adalah ibu mertuanya, perempuan yang telah membesarkan Arga seorang diri sejak suaminya meninggal. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu sebagai menantu, Ratri sudah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar, namun ada jarak. Ada dingin yang menyelusup perlahan di antara percakapan-percakapan singkat. Senyum ibu mertuanya selalu tipis. Tatapannya sopan, tetapi tak pernah benar-benar hangat. Ratri memahami satu hal, ia belum diterima sepenuhnya. Karena itu, ia berusaha. Ia belajar makanan kesukaan keluarga Arga. Ia mencatat kebiasaan kecil ibu mertuanya. Ia memperhatikan bagaimana perempuan itu menyeduh teh, bagaimana ia menyukai nasi yang tidak terlalu lembek, bagaimana ia selalu memisahkan sambal dari lauk utama. Semua itu ia ingat. Semua itu ia simpan. Semua itu ia jadikan pegangan agar tidak melakukan kesalahan. Menjelang siang, meja makan telah tertata rapi. Ratri meluruskan taplaknya sekali lagi. Piring-piring diletakkan sejajar. Sendok dan garpu tersusun dengan jarak yang sama. Ia bahkan menaruh bunga kecil dalam gelas bening di tengah meja, meski hanya bunga liar dari halaman samping rumah. Ia ingin suasana terlihat hangat. Ia ingin rumah itu terasa seperti rumahnya juga. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Arga keluar dengan kaos santai dan rambut yang masih sedikit basah. Ia mengendus udara sambil tersenyum lebar. Wah, harum banget. Kamu masak apa? Eras. Ratri tersenyum gugup. Cuma masakan biasa. Arga mendekat ke meja, membuka tudung saji, lalu bersiul kecil. Ini bukan biasa. Ini istimewa. Pujian itu sederhana, tetapi mampu membuat bahu Ratri yang tegang sedikit mengendur. Semoga ibu cocok, ucapnya pelan. Tenang saja, ibu pasti suka. Kalimat itu membuat Ratri ingin percaya. Beberapa detik kemudian, pintu kamar depan terbuka. Ibu mertua keluar dengan langkah pelan, wajahnya datar seperti biasa. Tidak ada ekspresi khusus. Tidak ada tanda antusiasme. Ratri segera berdiri. Bu, makan siangnya sudah siap. Perempuan itu mengangguk tipis dan duduk tanpa berkata apa-apa. Arga mengambilkan nasi untuk ibunya. Ratri menyendok sayur dengan tangan yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menahan napas ketika ibu mertuanya mengambil ayam goreng. Gigitan pertama terasa seperti waktu yang berhenti. Hening. Suara sendok beradu pelan dengan piring.
Ratri menatap dengan sudut mata, mencoba membaca reaksi dari wajah yang sulit diterjemahkan itu. Lumayan, ujar ibu mertua singkat. Satu kata. Hanya satu. Tidak ada senyum. Tidak ada tambahan pujian. Tidak ada kalimat penguat. Namun Ratri tetap mengangguk hormat. Alhamdulillah. Arga tersenyum. Enak, Bu. Ayamnya pas banget. Ibu mertua tidak menanggapi. Ia hanya mengambil sedikit sayur dan kembali makan dalam diam. Makan siang berlangsung tanpa percakapan berarti. Arga beberapa kali memuji rasa sambal. Ratri menjawab seperlunya. Ibu mertua tetap tenang, terlalu tenang. Setelah selesai, Ratri segera membereskan meja. Ia membawa piring ke dapur satu persatu. Saat melewati ruang tamu, ia sempat merasakan tatapan yang menempel di punggungnya. Tatapan yang bukan sekadar mengamati, melainkan menilai. Sore hari berlalu seperti biasa. Arga kembali bekerja di ruang kecil yang dijadikan kantor rumah. Ibu mertua menonton televisi. Ratri mencuci piring, membersihkan dapur, lalu menyapu halaman belakang. Saat ia hendak membuang sampah dapur, ia mengikat plastik hitam dengan rapi. Namun ketika mengangkatnya, ia mencium aroma yang sangat dikenalnya. Aroma lengkuas dan ayam goreng. Langkahnya terhenti. Ia membuka sedikit bagian atas plastik itu. Di sana, terlihat potongan ayam yang masih utuh. Hampir tidak tersentuh. Ada pula sayur lodeh yang masih penuh, tercampur dengan nasi putih yang belum tergigit. Dunia seperti berhenti berputar. Ratri menatap isi kantong sampah itu dengan dada yang terasa kosong. Mungkin itu sisa dari piring Arga. Mungkin saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun ia ingat jelas. Arga menghabiskan makanannya. Bahkan menambah sambal. Jadi milik siapa ini? Tangannya gemetar saat kembali menutup plastik tersebut. Ia berdiri beberapa saat di halaman belakang, menatap tanah kosong di depannya. Angin sore bertiup pelan, tetapi tidak mampu menenangkan gejolak di dalam dadanya. Apakah masakannya tidak enak? Apakah satu kata, lumayan, tadi hanya basa-basi? Apakah sejak awal ia memang tidak diharapkan? Air matanya mulai menggenang, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis di luar. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia membuang sampah itu ke tempat penampungan, lalu kembali masuk rumah dengan langkah pelan. Di ruang tamu, ibu mertuanya masih duduk menatap layar televisi. Wajahnya datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ratri berdiri beberapa detik. Ingin bertanya. Ingin memastikan. Ingin berkata bahwa ia melihat semuanya. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Ia takut. Takut jika pertanyaannya dianggap kurang ajar. Takut jika suaranya dianggap melawan. Takut jika kenyataan yang keluar justru lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Akhirnya, ia memilih diam. Malam tiba perlahan. Setelah memastikan semua pekerjaan selesai, Ratri masuk ke kamar. Arga sudah tertidur lebih dulu, kelelahan setelah bekerja seharian. Ratri duduk di tepi ranjang. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut meja. Ia memandang punggung suaminya, ingin bercerita, tetapi tidak ingin membuatnya khawatir. Ia tidak ingin menjadi sumber konflik antara ibu dan anak. Dengan langkah pelan, ia masuk ke kamar mandi. Keran dibuka. Air mengalir deras. Dan di balik suara air itulah, Ratri akhirnya menangis. Bukan tangis keras. Bukan pula isak yang mengguncang. Tangisnya sunyi, tertahan, seperti seseorang yang berusaha kuat meski hatinya retak perlahan. Ia tidak menangis karena ayam goreng. Ia tidak menangis karena sayur yang dibuang. Ia menangis karena merasa belum cukup. Belum cukup baik. Belum cukup pantas. Belum cukup menjadi menantu yang diharapkan. Ia menatap bayangannya di cermin. Matanya sembab. Bibirnya bergetar. Besok aku akan masak lebih enak lagi. Gumamnya lirih, seolah sedang berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa luka kecil hari itu hanyalah awal. Bahwa meja makan yang ia tata dengan penuh cinta akan menjadi saksi pertarungan harga diri yang jauh lebih besar. Dan bahwa ayam goreng yang terbuang di tempat sampah hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar penolakan rasa. Malam itu, Ratri memejamkan mata dengan satu keyakinan sederhana. Bahwa besok akan lebih baik. Meski hatinya mulai belajar, bahwa tidak semua usaha akan dihargai, dan tidak semua cinta akan langsung diterima. Pagi datang bersama suara piring yang beradu pelan di dapur. Ratri sudah bangun sejak langit masih berwarna abu-abu.
Ia menyeduh teh hangat untuk ibu mertuanya, seperti kebiasaan yang diamatinya selama beberapa minggu terakhir. Ia hafal betul, 2 sendok gula, sedikit perasan jeruk nipis, tidak terlalu panas. Ia menaruh cangkir itu di atas meja kecil dekat kursi favorit ibu mertuanya. "Tehnya sudah saya buat, Bu," ucapnya lembut. Perempuan itu keluar dari kamar tanpa banyak bicara. Rambutnya disanggul sederhana. Wajahnya tetap datar seperti biasa. Ia duduk, meraih cangkir, meniupnya pelan, lalu menyesap sedikit. Tidak ada komentar. Tidak ada pujian. Tidak ada juga keluhan. Ratri berdiri beberapa detik, menunggu sesuatu yang mungkin tak akan datang. Setelah itu ia kembali ke dapur, menyiapkan sarapan. Hari itu ia membuat nasi uduk dengan telur dadar iris dan bihun goreng. Ia bangun lebih awal agar semuanya matang tepat waktu. Ia ingin mencoba lagi. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa. Semalam, setelah menangis di kamar mandi, ia mengambil keputusan sederhana, jangan menyerah. Jika satu masakan tidak diterima, mungkin yang berikutnya akan berbeda. Arga keluar dengan wajah segar dan senyum yang selalu berhasil menguatkannya. "Kamu bangun sepagi ini lagi?" tanya Arga sambil mengintip ke dapur. Ratri mengangguk kecil, biar tidak terburu-buru. Arga mendekat dan mencicipi bihun goreng langsung dari wajan. "Enak. Kamu ini bikin aku tambah gemuk." Ratri tertawa pelan, meski dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak ia ceritakan. Sarapan disajikan. Meja kembali tertata rapi, meski kali ini tanpa bunga kecil. Entah kenapa, ia merasa tidak perlu lagi hiasan. Ibu mertua duduk lebih dulu. Arga menyusul. Ratri mengambil tempat paling ujung, seperti biasa. Perempuan itu mengambil nasi uduk secukupnya, menambahkan sedikit bihun, mengambil sepotong telur. Hening. Arga makan dengan lahap. "Bu, rasanya pas, ya?" Ibu mertua mengunyah perlahan, lalu menjawab singkat, "Terlalu gurih." Kalimat itu membuat tangan Ratri yang memegang sendok berhenti sejenak. "Terlalu gurih?" ulang Arga heran. "Garamnya kebanyakan," tambah ibu mertua tanpa menatap Ratri. Ratri menelan ludah. Ia yakin sudah mencicipinya berulang kali. Rasanya seimbang. Bahkan sedikit lebih ringan dari biasanya karena ia takut terlalu asin. Namun ia tidak membantah. "Maaf, Bu. Nanti saya perbaiki." Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya meletakkan sendoknya setelah makan beberapa suap, lalu berdiri. "Saya sudah kenyang." Padahal piringnya masih hampir penuh. Ratri memandangi sisa makanan itu dengan dada yang terasa sesak. Arga menatap ibunya sebentar, lalu menoleh pada Ratri. Mungkin seleranya beda hari ini. Ratri mengangguk cepat. "Iya, mungkin." Namun dalam hatinya muncul pertanyaan yang mulai sulit diabaikan. Apakah ini soal selera? Atau ada hal lain yang tidak ia mengerti? Siang harinya, ketika Arga pergi bekerja di luar rumah, Ratri membersihkan meja makan. Ia mengumpulkan piring-piring. Saat mengangkat piring ibu mertuanya, ia melihat nasi dan bihun yang hampir utuh. Langkahnya otomatis menuju dapur. Namun kali ini, ia tidak langsung membuangnya. Ia berdiri cukup lama, menatap makanan itu. Kemarin ayam goreng. Hari ini nasi uduk. Apakah setiap hari akan seperti ini? Ia akhirnya membuangnya juga, tetapi kali ini dengan perasaan berbeda. Bukan hanya sedih. Ada rasa perih yang lebih dalam, seperti harga dirinya ikut terbuang bersama nasi yang belum disentuh. Menjelang sore, tetangga sebelah rumah, Bu Lina, datang berkunjung. Ia mencium aroma kue yang sedang Ratri panggang. "Wah, harum sekali. Rate, kamu bikin apa lagi?" Ratri tersenyum ramah. "Cuma bolu kukus sederhana, Bu." Bu Lina tertawa kecil. "Kamu ini, dari kemarin masak terus. Untung Arga dapat istri rajin." Ibu mertua yang duduk di ruang tamu mendengar itu. Ia tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Masak itu kewajiban perempuan," ucapnya datar. "Biasa saja." Bu Lina terlihat canggung. "Iya sih, tapi tidak semua bisa senak ini." Ratri menunduk, tidak ingin memperpanjang pujian. Namun ia sempat melihat kilatan sesuatu di wajah ibu mertuanya. Bukan bangga. Bukan senang, melainkan tidak suka. Setelah Bu Lina pulang dengan membawa beberapa potong bolu, suasana rumah menjadi lebih sunyi. Ibu mertua memanggil Ratri.
Kamu senang dipuji-puji tetangga? Pertanyaan itu membuat Ratri terdiam sejenak. Saya tidak pernah minta dipuji, Bu. Tapi kamu terlihat menikmatinya. Nada suara itu halus, tetapi menyimpan tuduhan. Ratri menggeleng cepat. Saya hanya ingin belajar jadi istri yang baik. Jadi istri yang baik tidak perlu pamer. Kata itu menusuk. Pamer? Ratri merasa dadanya seperti ditekan. Saya tidak pernah bermaksud seperti itu, Bu. Ibu mertua berdiri. Perempuan harus tahu diri. Rumah tangga itu bukan panggung. Langkahnya menjauh meninggalkan ruang tamu. Ratri berdiri sendirian. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Pamer. Tidak tahu diri. Rumah tangga bukan panggung. Ia merasa tuduhan itu tidak adil. Ia tidak pernah memanggil tetangga untuk mencicipi masakannya. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Semua terjadi begitu saja. Namun ia kembali memilih diam. Malam itu, ia memasak lebih sederhana. Sup bening dan ikan goreng. Saat makan malam, ibu mertua hanya menyentuh sedikit makanannya. Kali ini tanpa komentar. Tanpa kritik. Tanpa pujian. Diam yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Setelah semua selesai, Ratri kembali menemukan sisa makanan di tempat sampah belakang. Bukan karena tidak sengaja. Bukan karena basi. Tetapi karena dibuang. Dan untuk pertama kalinya, ia yakin itu bukan kebetulan. Ada pola. Ada penolakan yang sengaja dilakukan. Ia bersandar pada dinding luar rumah, memeluk dirinya sendiri. Langit malam tampak gelap tanpa bintang. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan hanya karena merasa kurang, melainkan karena mulai menyadari satu kemungkinan pahit. Bahwa seberapapun ia berusaha, mungkin masalahnya bukan pada rasa masakan, melainkan pada dirinya, pada keberadaannya, pada fakta bahwa ia kini menempati ruang yang dulu hanya milik seorang ibu dan anak laki-lakinya. Dan di dalam rumah itu, Ratri mulai merasakan bahwa ia bukan hanya sedang belajar menjadi menantu. Ia sedang berjuang untuk tidak dianggap sebagai orang asing. Hari itu matahari bersinar lebih terik dari biasanya, tetapi udara di dalam rumah terasa dingin. Ratri sedang mengulek sambal di dapur ketika suara tawa perempuan-perempuan terdengar dari teras depan. Ia mengenali suara Bulina dan dua tetangga lain yang sering berkumpul setiap sore. Biasanya mereka hanya berbincang sebentar lalu pulang. Namun kali ini, suara mereka terdengar lebih lama dan lebih ramai. Ia mengintip dari balik tirai dapur. Ibu mertuanya duduk di kursi rotan, ditemani 3 perempuan seusianya. Di atas meja kecil ada toples kue yang tadi pagi dibuat Ratri. Ini buatan menantu saya, ujar ibu mertua dengan nada yang sulit ditebak. Ratri menahan napas. Enak sekali, Bu. Seru salah satu tetangga setelah mencicipi. Lembut dan manisnya pas. Iya, kemarin bolunya juga enak. Tambah yang lain. Beruntung sekali ibu punya menantu pintar masak. Ratri merasa pipinya menghangat. Ia tidak ingin mencuri dengar, tetapi kakinya seperti terpaku. Beberapa detik hening. Lalu suara ibu mertuanya terdengar pelan, tetapi jelas. Ah, namanya juga anak muda. Lagi semangat saja. Nanti juga bosan. Kalimat itu disertai tawa kecil yang membuat suasana seolah santai. Namun bagi Ratri, ada sesuatu yang terasa ganjil. Tidak semua anak muda mau repot seperti itu, Bu. Sahut Bulina. Iya, tapi terlalu sering masak macam-macam juga tidak baik. Lanjut ibu mertua. Orang bisa salah paham. Salah paham bagaimana, Bu? Tanya tetangga lain. Dikira mau cari perhatian. Ratri merasakan dadanya seperti diremas. Cari perhatian? Tangannya yang memegang ulekan gemetar. Ia tidak pernah memanggil siapapun untuk memuji masakannya. Ia tidak pernah mengunggah foto makanan atau membanggakannya di depan orang. Semua ia lakukan untuk keluarga di rumah itu. Untuk ibu mertua yang kini duduk santai sambil mengucapkan kalimat yang menggerogoti harga dirinya. Ah, masa begitu, Bu? Ujar Bulina terdengar ragu. Kami yang datang sendiri kok. Tidak pernah dipanggil. Ibu mertua tertawa kecil. Saya hanya bilang, perempuan itu harus tahu batas. Jangan sampai rumah tangga jadi bahan omongan. Ratri mundur perlahan dari tirai. Dadanya sesak. Ia merasa seperti berdiri di luar rumahnya sendiri, mendengar orang lain membicarakannya seolah ia bukan bagian dari keluarga. Ia kembali ke dapur dan melanjutkan mengulek sambal. Namun kali ini, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Ia cepat-cepat mengusapnya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah. Beberapa menit kemudian, ibu mertua masuk ke dapur. "Kamu dengar tadi?" tanyanya tanpa basa-basi. Ratri terdiam. "Saya tidak bermaksud apa-apa, Bu. Saya tidak bilang kamu bermaksud apa-apa." Nada suaranya datar, tetapi penuh tekanan. "Saya hanya ingin mengingatkan. Menjadi menantu itu tidak perlu terlalu menonjol." Ratri menatap lantai. "Saya hanya memasak untuk keluarga." "Kalau hanya untuk keluarga, kenapa tetangga bisa sering mencicipi?" Pertanyaan itu membuat Ratri terperangah. "Mereka datang sendiri, Bu. Saya tak pernah." "Kamu ini pintar sekali beralasan." Kalimat itu memotong penjelasannya. Sunyi menggantung di udara. Ratri ingin menjelaskan lebih jauh, tetapi kata-kata terasa percuma. Setiap kalimatnya seperti sudah ditentukan salah sebelum selesai diucapkan. "Saya tidak suka rumah ini jadi bahan pembicaraan," lanjut ibu mertua. "Orang luar tidak perlu tahu urusan dalam." Ratri menelan ludah. "Baik, Bu." Ibu mertua menatapnya sebentar, lalu keluar lagi tanpa berkata apa-apa. Ratri berdiri sendiri di dapur. Ia menyadari sesuatu yang mulai jelas. Masalahnya bukan pada rasa makanan. Masalahnya bukan pada garam yang terlalu banyak. Masalahnya bukan pada gurih atau manis. Masalahnya adalah keberadaannya. Sore itu Arga pulang lebih cepat dari biasanya. "Ada apa? Kok kamu terlihat capek?" tanya Arga saat melihat wajah Ratri yang pucat. "Tidak apa-apa." "Pasti ada apa-apa." Ratri tersenyum tipis. "Cuma sedikit lelah." Arga mendekat dan menggenggam tangannya. "Kalau ada yang mengganggu kamu, bilang ya." Ratri ingin sekali berkata jujur. Ingin sekali menceritakan semua sindiran, semua tatapan, semua makanan yang dibuang. Namun ia ragu. Bagaimana jika Arga menganggapnya terlalu sensitif? Bagaimana jika Arga merasa ia sedang menjelekkan ibunya? "Tidak ada yang mengganggu," ucapnya akhirnya. Arga mengangguk, meski wajahnya menunjukkan ia belum sepenuhnya yakin. Malam itu, Ratri memutuskan tidak memasak banyak. Ia hanya membuat capcay sederhana dan tahu goreng. Saat makan malam, suasana lebih hening dari biasanya. Arga bercerita tentang pekerjaannya. Ratri mendengarkan sambil sesekali tersenyum. Ibu mertua makan tanpa komentar. Namun ketika Arga pergi mengambil minum ke dapur, ibu mertua berkata pelan, "Cukup untuk didengar Ratri. Perempuan itu seharusnya lebih banyak diam daripada banyak aksi." Ratri menegang. "Saya tidak mengerti maksud ibu." "Kamu mengerti." Tatapan itu tajam, langsung menembus matanya. "Jangan membuat orang berpikir kamu lebih baik dari yang lain." Kalimat itu seperti pisau yang diselipkan perlahan ke dalam luka yang sudah terbuka. "Saya tidak pernah merasa lebih baik dari siapapun, Bu." "Kalau begitu, jangan bersikap seperti itu." Arga kembali sebelum percakapan berlanjut. Ratri menunduk dan melanjutkan makan, meski rasanya sudah tidak lagi terasa. Malam semakin larut. Setelah semua tidur, Ratri duduk di meja makan sendirian. Ia menatap permukaan kayu yang beberapa hari lalu ia hias dengan bunga kecil. Meja itu kini tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Ia menyadari sesuatu dengan pahit. Setiap pujian dari luar justru menjadi bumerang di dalam rumah. Setiap usaha yang ia lakukan dianggap sebagai ancaman. Dan perlahan, ia mulai mengerti bahwa yang sedang ia hadapi bukan sekadar ketidaksukaan terhadap masakan, melainkan kecemburuan yang tidak pernah diucapkan. Kecemburuan karena seorang ibu merasa kehilangan perhatian anaknya. Kecemburuan karena seorang perempuan tua merasa tergeser oleh perempuan muda. Dan di antara dua perasaan itu, Ratri berdiri sendirian. Bukan sebagai musuh. Bukan sebagai penantang. Hanya sebagai seorang istri yang ingin diterima. Namun semakin ia berusaha mendekat, semakin ia merasa didorong menjauh. Ia menatap kursi tempat ibu mertuanya biasa duduk. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman? Dan apakah ada hari di mana meja makan itu benar-benar menjadi tempat kebersamaan? Bukan medan pertarungan yang tak terlihat? Pagi itu langit mendung, seolah ikut menyimpan sesuatu yang berat. Ratri berdiri di dapur lebih lama dari biasanya. Ia menatap bahan-bahan yang sudah disiapkan di atas meja. Ikan segar, daun kemangi, tomat merah, cabai hijau, dan beberapa bumbu lain yang telah ia haluskan sejak subuh.
Tangannya tidak langsung bergerak. Ia sedang berpikir. Beberapa hari terakhir, setiap makanan yang ia buat selalu berakhir dengan cara yang sama. Piring disentuh sekadarnya. Komentar singkat, atau justru tidak ada sama sekali. Lalu, ketika semua lengah, makanan itu muncul kembali di tempat sampah belakang. Awalnya ia mengira kebetulan. Kemudian ia menduga soal selera. Kini, ia mulai yakin bahwa ada kesengajaan. Namun ia belum memiliki bukti. Dan Ratri bukan tipe orang yang mudah menuduh tanpa kepastian. Ia menghela napas panjang, lalu mulai memasak. Hari itu ia memilih membuat pepes ikan. Ia membungkusnya dengan daun pisang yang ia bersihkan sendiri, melipatnya rapi, lalu mengukusnya dengan sabar hingga aroma rempah memenuhi seluruh dapur. Ia sengaja membuat porsinya pas. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Siang menjelang. Arga duduk di meja makan sambil membaca sesuatu di ponselnya. Ibu mertua keluar dari kamar dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ratri menyajikan pepes ikan dengan hati-hati. Ia meletakkannya tepat di depan ibu mertua, bersama nasi hangat dan sayur bening. "Silakan, Bu," ucapnya pelan. Perempuan itu membuka bungkus daun pisang. Uap harum keluar perlahan. Sejenak, tidak ada komentar. Ia mengambil sedikit bagian ikan, mencicipinya. Hening. Ratri menunggu. "Pedas?" kata ibu mertua singkat. Ratri terdiam. "Saya hanya pakai sedikit cabai, Bu. Lidah saya tidak kuat pedas." Arga mengernyit. "Menurutku tidak pedas, Bu." Ibu mertua tidak menjawab. Ia hanya mengambil beberapa suap nasi tanpa menyentuh lagi pepes tersebut. Ratri menunduk. Ia sudah berhati-hati. Bahkan mencicipi berkali-kali agar tidak terlalu kuat bumbunya. Namun lagi-lagi, selalu ada yang salah. Makan siang selesai lebih cepat dari biasanya. Ibu mertua berdiri lebih dulu, membawa piringnya sendiri ke dapur. Ratri yang sedang membereskan meja memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat ibu mertuanya membuka tempat sampah dapur kecil. Jantung Ratri berdetak keras. Namun saat itu Arga masih duduk di ruang makan. Ratri tidak bisa bergerak bebas untuk memastikan apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, ibu mertua keluar dari dapur dengan wajah biasa saja. "Rasanya memang tidak cocok di lidah saya," ucapnya singkat sebelum masuk ke kamar. Arga menoleh pada Ratri. "Mungkin ibu lagi kurang enak badan." Ratri tersenyum tipis. "Mungkin." Namun perasaan di dalam dadanya semakin kuat. Sore itu, ketika Arga pergi sebentar untuk membeli sesuatu, rumah menjadi sunyi. Ibu mertua sedang tidur siang. Ratri berjalan pelan ke dapur. Tangannya terasa dingin. Ia membuka tempat sampah kecil. Di sana, tergeletak pepes ikan yang hampir utuh. Daun pisangnya bahkan belum terbuka sepenuhnya. Nasinya masih menempel rapi, nyaris tidak tersentuh. Bukan hanya satu potong, 2. Artinya, bukan sekadar sisa dari piring yang tidak habis. Itu memang tidak dimakan sama sekali. Ratri berdiri membeku. Selama ini ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ia salah paham. Bahwa mungkin ada alasan lain. Bahwa mungkin ibu mertuanya memang tidak lapar. Namun pemandangan itu terlalu jelas untuk dibantah. Tangannya perlahan menutup kembali tutup tempat sampah. Napasnya terasa berat. Ia tidak menangis. Kali ini tidak. Yang muncul bukan lagi sekadar sedih, melainkan perasaan diremehkan. Diremehkan secara diam-diam. Dibuang tanpa diberi kesempatan. Ratri duduk di kursi dapur. Ia menatap meja kosong di depannya. Dalam benaknya, terlintas kembali percakapan beberapa hari lalu tentang cari perhatian dan jangan terlalu menonjol. Apakah ini bentuk hukuman? Apakah setiap usahanya dianggap ancaman? Ia mencoba mengingat kembali hari pertama ia datang ke rumah itu. Wajah ibu mertua yang tersenyum tipis saat menyambutnya. Kalimat-kalimat formal yang terdengar sopan, tetapi terasa berjarak. Mungkin sejak awal, ia memang tidak pernah benar-benar diinginkan. Suara pintu depan terbuka. Ratri tersentak dan segera berdiri. Arga masuk sambil membawa kantong belanja. "Aku beli buah," katanya, "bagus buat ibu." Ratri mengangguk. Ia ingin sekali menunjukkan isi tempat sampah itu. Ingin sekali berkata, "Lihat ini. Lihat bagaimana masakanku dibuang." Namun sesuatu menahannya. Ia takut. Bukan takut dimarahi, melainkan takut jika Arga tidak percaya. Takut jika Arga menganggapnya berprasangka buruk.
Takut jika konflik yang selama ini ia tahan justru meledak lebih besar. Malamnya, Ratri memasak lebih sedikit dari biasanya. Ia sengaja menyisakan 1 porsi pepes ikan di kulkas. Bukan untuk dimakan, melainkan untuk memastikan sesuatu. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal. Ia berjalan pelan ke dapur. Kulkas masih tertutup. Ia membuka dengan hati-hati. Porsi pepes itu masih ada. Ia menghela napas. Namun ketika siang tiba dan makan kembali disajikan, pola itu terulang. Ibu mertua menyentuh makanan secukupnya. Komentar singkat. Lalu bangkit lebih dulu. Ratri kali ini tidak langsung membereskan meja. Ia menunggu. Beberapa menit kemudian, ia melihat dari sudut ruang tamu. Ibu mertuanya membawa piring ke dapur. Dan seperti kemarin, perempuan itu membuka tempat sampah. Tanpa ragu. Tanpa melihat sekeliling. Membuang makanan yang bahkan belum disentuh dengan sungguh-sungguh. Ratri melihat semuanya. Dengan mata kepala sendiri, tubuhnya terasa panas. Bukan karena marah yang meledak, melainkan karena perasaan dikhianati oleh diam. Ia mundur sebelum terlihat. Jantungnya berdentum keras. Kini ia tidak lagi perlu menebak. Ini bukan soal rasa. Ini bukan soal pedas atau asin. Ini adalah penolakan. Yang dilakukan dengan sengaja. Yang diulang dengan sadar. Yang disembunyikan di balik sikap tenang. Malam itu, Ratri duduk sendirian di teras belakang. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Ia memeluk kedua lututnya. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari. Bagaimana jika ia memang tidak pernah punya tempat di rumah ini? Bagaimana jika semua usahanya hanya mempertegas bahwa ia tidak diinginkan? Air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini, tangisnya tidak hanya tentang kesedihan. Ada bara kecil yang mulai menyala. Bara kesadaran bahwa dirinya tidak salah, bahwa ia sudah berusaha dengan tulus, dan bahwa membuang makanan bukan sekadar tindakan kecil. Itu adalah pesan. Pesan bahwa keberadaannya ditolak. Ia menatap jendela kamar ibu mertuanya yang gelap. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan terus-menerus menutup mata. Ia tidak akan selamanya berpura-pura tidak tahu. Karena cepat atau lambat, kebenaran tentang semua ini akan muncul ke permukaan. Dan saat hari itu tiba, ia ingin berdiri bukan sebagai perempuan yang lemah, melainkan sebagai seseorang yang tahu harga dirinya tidak pantas diperlakukan seperti sisa makanan di dalam kantong sampah. Pagi itu Ratri tidak langsung menuju dapur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan pikiran yang tidak lagi sesederhana hari-hari sebelumnya. Biasanya, begitu azan subuh selesai berkumandang, ia segera bangun, mengambil air wudhu, lalu masuk ke dapur dengan semangat yang dipaksakan. Namun kali ini, ada jeda. Ia lelah. Bukan pada memasak. Bukan pada bangun pagi. Ia lelah pada perasaan diabaikan. Arga masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya terlihat damai, tanpa beban. Ratri memandangnya lama. Ia tahu, di dunia Arga, semuanya baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada bentakan. Tidak ada konflik terbuka. Hanya ada rumah yang tenang. Tenang, di permukaan. Ratri menghela napas, lalu bangkit perlahan. Meski hatinya berat, tangannya tetap bergerak seperti biasa. Ia menyeduh teh untuk ibu mertuanya. Ia menanak nasi. Ia menyiapkan lauk sederhana, telur ceplok balado dan tumis kacang panjang. Hari itu ia tidak ingin terlalu banyak bereksperimen. Ia memilih menu yang aman. Menu yang tidak mencolok. Menu yang tidak mengundang komentar. Saat ia sedang mengiris bawang, suara ibu mertuanya terdengar dari ruang tamu. "Kamu bangun siang hari ini?" Ratri menoleh cepat. Bu, saya sudah bangun dari tadi. Dapur baru berisik sekarang." Nada itu tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuat Ratri merasa bersalah. "Saya tadi membereskan cucian dulu, Bu." Ibu mertua tidak menjawab. Ia duduk di kursinya dan menyalakan televisi. Ratri melanjutkan memasak dengan dada yang terasa lebih sesak. Sarapan berlangsung seperti biasa. Arga memuji masakan. Ibu mertua makan tanpa ekspresi. Kali ini tidak ada komentar soal rasa. Tidak ada kritik. Namun ketika Ratri membereskan piring, ia melihat telur ceplok di piring ibu mertuanya hanya tergigit sedikit. Siang harinya, saat membuang sampah, ia kembali menemukan sisa makanan yang hampir utuh. Ia sudah tidak terkejut.
Yang terasa kini bukan lagi kejutan, melainkan luka yang semakin dalam karena terus diulang. Beberapa hari kemudian, keluarga besar Arga berencana berkumpul di rumah untuk acara kecil. Tidak ada perayaan khusus. Hanya makan bersama karena salah satu paman datang dari luar kota. Ibu mertua terlihat sibuk sejak pagi. Ia mengeluarkan piring terbaik dari lemari. Ia menyapu ruang tamu sendiri. Ia bahkan mengganti taplak meja. Ratri mendekat dengan hati-hati. "Saya bantu, Bu." "Kamu masak saja. Itu tugasmu." Jawaban itu terdengar seperti perintah. Ratri mengangguk. Ia memasak lebih banyak dari biasanya. Rendang daging, sayur asem, ayam bakar, sambal terasi, dan beberapa gorengan. Ia mengerjakan semuanya hampir tanpa jeda. Keringat membasahi punggungnya. Tangannya panas karena kompor yang menyala sejak pagi. Namun di balik lelahnya, ada secercah harapan. Mungkin hari ini berbeda. Mungkin di depan keluarga besar, ibu mertua akan menunjukkan bahwa ia bangga. Tamu mulai berdatangan menjelang siang. Suasana rumah menjadi ramai. Tawa dan obrolan memenuhi ruang tamu. Aroma masakannya sedap sekali, ujar salah satu bibi Arga. "Iya, sejak di luar sudah tercium," tambah yang lain. Ratri tersenyum sambil menyuguhkan minuman. Saat semua duduk mengelilingi meja makan, ibu mertua berkata dengan suara cukup keras, "Silakan makan. Masakannya sederhana saja." Ratri berdiri di sudut ruangan, memperhatikan. Beberapa menit kemudian, pujian mulai terdengar. Rendangnya empuk sekali. Sayur asemnya segar. "Siapa yang masak?" Pertanyaan itu membuat jantung Ratri berdegup. Ibu mertua tersenyum tipis. "Ya, dibantu-bantu saja." Dibantu-bantu. Bukan disebutkan namanya. Bukan disebut sebagai hasil kerja kerasnya. Hanya dibantu-bantu. Ratri menunduk. Arga yang duduk di ujung meja berkata, "Semua Ratri yang masak, Bu. Dari pagi." Suasana sempat hening sesaat. Ibu mertua tersenyum, tetapi kali ini senyum itu terasa kaku. "Ya, namanya juga menantu. Harus bisa begitu." Kalimat itu terdengar seperti pujian, tetapi ada nada yang sulit dijelaskan. Makan berlangsung ramai. Tawa terdengar. Piring-piring hampir kosong. Namun ketika acara selesai dan para tamu pulang, suasana berubah. Rumah kembali sunyi. Ibu mertua berdiri di dapur, menatap sisa makanan di meja. "Kamu terlalu banyak masak," ucapnya. "Saya takut kurang, Bu." Terlihat seperti mau pamer kemampuan. Kata itu kembali muncul. Pamer. Ratri merasakan panas di wajahnya. "Saya hanya ingin tamu merasa nyaman." Kenyamanan itu tidak perlu berlebihan. Ratri terdiam. Ia ingin menjawab. Ingin mengatakan bahwa semua tamu tadi memuji bukan karena ia ingin dipuji, melainkan karena memang rasanya enak. Namun setiap kali ia membuka mulut, kalimat ibu mertuanya terasa seperti tembok. Terlalu tinggi untuk dilewati. Malam itu, setelah semua dibereskan, Ratri duduk di dapur yang kini sunyi. Tangannya terasa pegal, kakinya nyeri. Namun yang paling sakit bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Arga masuk dan duduk di sampingnya. "Capek?" "Iya." Ratri mengangguk pelan. "Tadi semua suka masakan kamu." Ratri tersenyum tipis. "Iya." Arga menatapnya lebih lama. "Ibu memang begitu. Jangan terlalu dipikirkan." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Ratri, itu seperti pengakuan tak langsung bahwa memang ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu sadar?" tanya Ratri hati-hati. "Sadar apa?" Ratri menunduk. "Tidak apa-apa." Ia tidak jadi melanjutkan. Ia belum siap. Belum siap membuka semuanya. Belum siap melihat reaksi Arga jika tahu ibunya sengaja membuang makanan setiap hari. Ia takut jika suaminya terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Dan ia tidak ingin menjadi alasan perpecahan. Namun malam itu, ketika hendak membuang sampah terakhir, ia kembali melihat sisa rendang dan ayam bakar di dalam kantong plastik. Padahal tadi, di depan tamu, makanan itu habis disantap. Ia memegang plastik itu lebih lama dari biasanya. Tangannya mengepal. Luka yang ia pendam selama ini mulai berubah bentuk. Bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan kekecewaan yang menumpuk. Ia menyadari bahwa diamnya tidak membuat keadaan membaik. Diamnya justru memberi ruang bagi perlakuan itu terus terjadi. Namun ia juga belum tahu harus bagaimana.
Di bawah langit malam yang gelap, Ratri berdiri sendiri di halaman belakang. Ia memandang rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Namun entah sejak kapan, rumah itu terasa seperti tempat ia terus diuji. Diuji kesabarannya, diuji ketulusannya, diuji harga dirinya. Dan untuk pertama kalinya, terlintas di benaknya sebuah pertanyaan yang membuat dadanya bergetar. Sampai kapan ia harus bertahan tanpa suara? Sampai kapan ia membiarkan dirinya dianggap tidak berarti? Angin malam berembus pelan. Ratri memejamkan mata. Ia belum mengambil keputusan apapun. Namun jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah batas yang perlahan mendekat. Sebuah kesabaran yang tidak selamanya bisa dipaksa untuk diam. Hari itu dimulai seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Ratri tetap bangun sebelum matahari terbit. Ia tetap menyeduh teh. Ia tetap memasak sarapan. Namun gerakannya tidak lagi dipenuhi harapan seperti dulu. Kini, ia memasak bukan untuk mendapatkan penerimaan, melainkan karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Ia membuat bubur ayam sederhana pagi itu. Tidak terlalu berbumbu. Tidak terlalu istimewa. Arga duduk di meja makan sambil memeriksa ponselnya. Ibu mertua keluar dari kamar dengan wajah tenang seperti biasa. Semua tampak normal. Namun jauh di dalam diri Ratri, ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Beberapa hari terakhir, ia memperhatikan satu hal kecil yang mungkin terlewat oleh orang lain. Kamera CCTV di sudut ruang makan. Kamera itu dipasang Arga beberapa bulan lalu setelah ada kabar pencurian di rumah tetangga. Awalnya hanya untuk keamanan. Tidak pernah terpikir bahwa benda kecil itu mungkin akan menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar rekaman pintu masuk. Ratri tidak pernah berniat menggunakannya untuk hal lain. Namun kini, pikirannya mulai terarah ke sana. Siang itu, Arga pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya terlihat serius. Ada dompetku yang hilang, katanya begitu masuk. Hilang? Ratri terkejut. Iya, tadi pagi masih di meja kerja. Sekarang tidak ada. Ibu mertua yang duduk di ruang tamu menoleh. Mungkin kamu lupa menaruhnya. Tidak mungkin, Bu. Saya ingat betul. Arga berjalan ke ruang kerja, memeriksa lagi setiap laci. Ratri ikut membantu mencari. Tidak ada. Coba cek rekaman CCTV saja, usul Ratri pelan. Arga mengangguk. Iya, mungkin ada yang masuk tanpa kita sadar. Mereka menuju ruang kecil tempat monitor CCTV berada. Layar menampilkan rekaman dari beberapa sudut rumah. Arga memutar ulang rekaman sejak pagi. Ratri berdiri di belakangnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Entah kenapa, rekaman menunjukkan Arga meletakkan dompet di meja. Lalu ia keluar ruangan. Tidak ada orang asing masuk. Tidak ada tamu. Beberapa menit kemudian, terlihat ibu mertua masuk ke ruang kerja. Ia berdiri sebentar, melihat sekeliling, lalu mengambil sesuatu dari meja. Arga memicingkan mata. Itu dompetku. Ratri menahan napas. Rekaman berlanjut. Ibu mertua keluar ruangan dan masuk ke kamarnya. Arga terdiam. Kenapa ibu ambil dompetku? Gumamnya. Ratri tidak berani menjawab. Arga bangkit cepat dan menuju kamar ibunya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu terbuka. Bu, dompetku ada di sini. Dompet? Tidak tahu. Tadi di rekaman ibu masuk ruang kerjaku. Hening sesaat. Lalu terdengar suara laci dibuka. Oh, ini, ibu kira tidak terpakai. Ibu mau simpan saja. Arga kembali ke ruang monitor dengan wajah yang sulit dibaca. Di tangannya, dompet itu sudah kembali. Mungkin ibu salah paham, ucapnya pelan, seperti berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ratri mengangguk. Namun pikirannya tidak lagi pada dompet. Rekaman itu membuktikan satu hal. Kamera itu merekam segalanya. Termasuk dapur. Jantung Ratri berdegup lebih keras. Mas, ucapnya hati-hati. Iya. Coba putar rekaman ruang makan beberapa hari terakhir. Arga menoleh. Untuk apa? Ratri menelan ludah. Aku cuma ingin memastikan sesuatu. Arga menatapnya beberapa detik. Ada kebingungan di wajahnya, tetapi ia tetap menggeser rekaman ke hari sebelumnya. Layar menampilkan ruang makan saat makan siang. Ratri terlihat menyajikan makanan. Arga duduk. Ibu mertua makan beberapa suap. Semua terlihat biasa. Lalu rekaman berlanjut beberapa menit setelah makan selesai.
Arga sudah pergi ke ruang kerja. Ratri terlihat membereskan meja, lalu keluar ke halaman. Beberapa detik kemudian, ibu mertua masuk kembali ke ruang makan. Ia membawa piringnya. Arga memperhatikan dengan dahi berkerut. Rekaman menunjukkan dengan jelas, perempuan itu membuka tempat sampah dapur kecil, lalu menumpahkan isi piringnya yang hampir utuh ke dalamnya. Gerakannya tenang, tanpa ragu, seolah itu hal biasa. Arga membeku. Ratri merasakan napasnya tercekat. Putar lagi, bisik Arga. Ia memutar ulang bagian itu. Adegan yang sama. Tidak ada kesalahan. Tidak ada salah lihat. Itu nyata. Arga terdiam lama. Wajahnya berubah pucat. Ini, mungkin cuma sekali. Gumamnya, seperti berusaha mencari alasan. Ratri tidak menjawab. Arga mengganti tanggal rekaman kedua hari sebelumnya. Layar kembali menampilkan pola yang sama. Makan. Diam. Lalu makanan dibuang. Hari sebelumnya lagi. Hal yang sama. Berulang. Berkali-kali. Semakin lama Arga menonton, semakin jelas napasnya terdengar tidak stabil. Kenapa? Suaranya bergetar. Ratri tidak sanggup menahan air mata yang akhirnya jatuh. Aku sudah lihat beberapa kali, ucapnya pelan. Aku tidak pernah bilang karena aku takut kamu marah. Marah? Arga tertawa pendek, tetapi tawanya terdengar pecah. Ini bukan soal marah. Ia berdiri tiba-tiba, membuat kursi berderit keras. Ini soal kenapa ibu melakukan ini. Suara Arga meninggi untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Ratri terkejut melihat perubahan itu. Arga memutar rekaman ke satu bagian lagi. Hari saat keluarga besar datang. Rekaman menunjukkan ibu mertua tersenyum di depan tamu. Makan dengan tenang. Namun setelah semua pergi, terlihat jelas ia mengumpulkan sisa makanan dan membuangnya. Bukan karena basi. Bukan karena sisa kecil. Melainkan hampir satu porsi penuh. Arga memegang kepalanya. Selama ini, kamu menahan semua ini sendirian. Ratri terisak pelan. Aku pikir mungkin aku yang salah. Mungkin rasanya memang tidak cocok. Tidak. Suara Arga pecah. Ini bukan soal rasa. Ia menatap layar dengan mata merah. Ekspresinya bukan hanya marah, tetapi hancur. Seolah sesuatu yang selama ini ia yakini runtuh dalam sekejap. Ibu tidak pernah bilang apa-apa. Gumamnya. Ratri terdiam. Arga mengepalkan tangan. Aku harus tanya sekarang juga. Ratri refleks memegang lengannya. Mas, jangan dengan emosi. Namun Arga sudah melangkah keluar ruangan. Ratri mengikutinya dengan jantung berdebar kencang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, kebenaran tidak lagi tersembunyi di dalam kantong sampah. Ia kini terpampang jelas di layar. Dan tidak ada lagi ruang untuk pura-pura tidak tahu. Di ruang tamu, ibu mertua menoleh saat Arga berdiri di depannya dengan wajah yang tak pernah Ratri lihat sebelumnya. Wajah seorang anak yang baru saja menyadari sesuatu yang menyakitkan. Bu, suara Arga bergetar. Kenapa makanan Ratri selalu ibu buang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, keheningan di rumah itu terasa seperti badai yang siap menghancurkan segalanya. Pertanyaan Arga menggantung di udara seperti petir yang belum menyambar, tetapi sudah membuat dada sesak. Bu, kenapa makanan Ratri selalu ibu buang? Ruang tamu mendadak terasa sempit. Televisi masih menyala, tetapi suaranya seperti tenggelam dalam ketegangan yang menebal. Ibu mertua menatap Arga tanpa berkedip. Wajahnya tetap tenang, terlalu tenang untuk situasi seperti itu. Kamu bicara apa? Tanyanya datar. Aku lihat di rekaman. Suara Arga mulai bergetar. Semua terekam jelas. Sekilas, ada bayangan sesuatu melintas di mata perempuan itu. Namun hanya sesaat. Ia segera kembali pada ekspresi yang sulit ditembus. Rekaman bisa salah tafsir. Tidak ada yang salah tafsir. Arga meninggi. Setiap hari, Bu. Setiap hari ibu buang makanan yang bahkan belum disentuh. Ratri berdiri beberapa langkah di belakang Arga. Tangannya dingin. Ia tidak pernah membayangkan konfrontasi ini akan terjadi secepat ini. Ibu mertua berdiri perlahan. Kalau memang tidak cocok di lidah saya, lalu kenapa? Kalau tidak cocok, bilang. Arga membalas. Bukan dibuang diam-diam seperti itu. Jadi sekarang kamu memihak istrimu. Kalimat itu seperti panah yang dilepaskan tanpa ragu. Arga terdiam sejenak.
Ini bukan soal memihak siapapun, Bu. Ini soal kejujuran. Ibu mertua tertawa kecil, tetapi tawanya dingin. Sejak dia datang ke rumah ini, kamu berubah. Ratri merasakan jantungnya seperti diremas. Aku tidak berubah, Arga membantah. Aku hanya ingin rumah ini jujur. Jujur? Ulang ibu mertua. Kamu tahu apa yang tidak jujur? Ia menatap Ratri dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Dia. Ratri tersentak. Saya tidak pernah. Kamu pikir saya tidak tahu? Potong ibu mertua. Kamu memasak berlebihan saat keluarga datang. Kamu sengaja membuat semua orang memuji kamu. Itu tidak benar. Suara Ratri gemetar. Lalu kenapa setiap tetangga datang selalu ada makanan? Kenapa semua orang bilang kamu menantu paling rajin? Arga menoleh cepat ke arah ibunya. Itu pujian biasa. Bu, kenapa jadi masalah? Karena rumah ini bukan panggung untuk pamer kemampuan. Bentak ibu mertua untuk pertama kalinya. Suasana mendadak pecah. Ratri merasa kakinya hampir tidak sanggup menopang tubuhnya. Jadi ibu buang makanan itu karena ibu pikir Ratri pamer. Arga bertanya dengan suara tak percaya. Ibu mertua tidak langsung menjawab. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu ia berkata pelan, tetapi jelas. Saya tidak suka dia mencoba mengambil hati semua orang. Kalimat itu jatuh seperti bom. Ratri menatap perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. Saya hanya ingin diterima, Bu, ucapnya lirih. Diterima? Ibu mertua tersenyum tipis. Perempuan yang benar-benar tulus tidak perlu terlihat. Arga mengepalkan tangan. Ini bukan tentang terlihat atau tidak, Bu. Ini tentang ibu sengaja mempermalukan Ratri tanpa dia tahu. Mempermalukan. Ibu mertua kembali tertawa kecil. Dia yang mempermalukan saya. Ratri terdiam, napasnya tercekat. Saya tidak pernah mempermalukan ibu. Kamu membuat saya terlihat seperti ibu yang tidak bisa memasak lagi. Semua orang memuji kamu. Tidak ada yang bertanya pada saya. Kebenaran itu akhirnya keluar. Bukan soal rasa. Bukan soal pedas. Bukan soal gurih, melainkan rasa tersaingi. Arga menatap ibunya dengan mata yang kini dipenuhi luka. Bu, Ratri tidak pernah berniat menggantikan ibu. Semua menantu bilang begitu. Jawabnya dingin. Suasana semakin tegang. Namun yang belum diketahui Ratri dan Arga, rekaman CCTV belum memperlihatkan bagian yang paling menyakitkan. Arga kembali ke ruang monitor dengan langkah cepat. Kita lihat semuanya. Ratri mengikutinya. Meski jantungnya terasa hampir meledak. Ibu mertua berdiri di pintu, memperhatikan dari kejauhan. Arga memutar rekaman beberapa hari sebelumnya, waktu siang ketika Ratri sedang ke pasar. Layar menampilkan ruang tamu yang kosong. Beberapa menit kemudian, ibu mertua terlihat duduk dengan ponsel di tangan. Ia sedang menelepon seseorang. Suara tidak terekam, tetapi gerak bibirnya jelas. Arga memperbesar layar. Ibu mertua berbicara cukup lama. Wajahnya serius. Lalu terdengar sedikit suara samar dari rekaman, karena kamera ruang makan juga memiliki mikrofon kecil. Biar saja orang-orang tahu kalau dia boros. Suara ibu mertua terdengar pelan, tetapi cukup jelas. Arga membeku. Ratri menutup mulutnya dengan tangan. Rekaman berlanjut. Nanti saya bilang masakannya banyak terbuang. Tidak ada yang habis. Biar keluarga besar tahu dia tidak pandai mengatur rumah. Air mata Ratri jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Selama ini, ia berpikir makanan itu dibuang hanya karena tidak disukai. Ternyata ada sesuatu yang lebih keji. Rencana. Upaya merusak reputasinya. Arga mundur satu langkah. Bu. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ibu mertua terdiam di ambang pintu. Itu hanya percakapan biasa, katanya mencoba tenang. Biasa. Arga menatapnya dengan mata yang kini memerah. Ibu sengaja ingin membuat keluarga besar berpikir Ratri boros. Saya hanya ingin kamu sadar. Sadar apa? Bahwa perempuan yang terlalu ingin dipuji tidak selalu tulus. Kalimat itu seperti cambuk. Arga memegang kepalanya dengan kedua tangan. Selama ini aku percaya ibu. Aku pikir semua baik-baik saja. Memang baik-baik saja sebelum dia datang. Itu kalimat yang tidak bisa ditarik kembali. Ratri merasa napasnya berhenti. Jadi memang sejak awal, ia tidak pernah diinginkan. Arga menatap ibunya dengan wajah yang kini benar-benar hancur.
Ibu ingin aku memilih. Ibu mertua tidak menjawab. Namun diamnya adalah jawaban. Dan di ruangan kecil itu, di depan layar yang memutar ulang kebenaran yang menyakitkan, Arga akhirnya menyadari bahwa yang selama ini ia anggap hanya perbedaan kecil, ternyata adalah rencana yang sengaja dibangun perlahan. Bukan hanya makanan yang dibuang, melainkan harga diri, nama baik, dan kepercayaan. Ratri berdiri tanpa suara, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya untuk diterima justru dibalas dengan usaha sistematis untuk menjatuhkannya. Arga berbalik perlahan ke arah ibunya. Tatapannya bukan lagi sekadar marah, melainkan patah. Dan untuk pertama kalinya, jarak antara ibu dan anak itu terasa begitu jauh. Lebih jauh dari yang pernah Ratri bayangkan. Karena kini, bukan hanya dapur yang menjadi saksi, melainkan bukti yang tak bisa disangkal lagi. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur. Rumah yang biasanya dipenuhi suara televisi atau dentingan sendok di dapur berubah menjadi sunyi yang menekan. Setiap dinding seakan menyimpan gema percakapan yang baru saja terjadi. Ratri duduk di tepi ranjang, menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Kepalanya penuh, tetapi pikirannya kosong. Tangannya masih terasa dingin meski udara tidak terlalu malam. Arga berdiri di dekat jendela, memandangi halaman depan yang gelap. Lampu teras menyala redup, menciptakan bayangan panjang pohon mangga yang bergerak pelan tertiup angin. Maaf. Suara Arga akhirnya terdengar. Ratri mengangkat wajahnya perlahan. Untuk apa? Aku terlambat sadar. Ratri tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar lahir dari hati. Kamu tidak tahu. Aku seharusnya tahu. Arga membalas cepat. Aku tinggal di rumah ini sejak kecil. Aku tahu sifat ibu. Aku hanya tidak pernah berpikir sejauh itu. Ratri menunduk lagi. Aku selalu mencoba memahami beliau. Ucapnya lirih. Aku pikir kalau aku cukup sabar, cukup berusaha, suatu hari beliau akan melihatku bukan sebagai ancaman. Arga memejamkan mata. Kata, ancaman, terasa menyakitkan. Aku tidak mau kamu terus tinggal dalam situasi seperti ini, katanya pelan. Ratri menatapnya lagi. Ada sesuatu di mata Arga yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketegasan yang lahir dari luka. Maksud kamu? Kita pindah. Kata itu jatuh begitu saja. Sederhana, tetapi berat. Ratri terdiam. Tinggalkan ibu. Aku tidak meninggalkan ibu. Aku hanya menjaga istriku. Kalimat itu membuat dada Ratri bergetar. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang muncul. Ibu tidak akan terima. Bisiknya. Untuk pertama kalinya, mungkin aku tidak perlu menunggu beliau terima. Di ruang lain, ibu mertua duduk sendiri di sofa. Lampu utama sudah dimatikan, hanya lampu sudut yang menyala. Wajahnya tampak keras, tetapi kedua tangannya saling menggenggam erat. Ia tidak menyangka rekaman itu akan terbuka. Ia tidak menyangka Arga akan berdiri di sisi Ratri. Di dalam hatinya ada campuran rasa marah dan takut yang sulit diakui. Pagi datang tanpa kehangatan. Sarapan berlangsung tanpa percakapan. Hanya suara sendok menyentuh piring yang terdengar. Ratri tetap memasak seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak lagi menunggu komentar. Ia hanya meletakkan makanan di meja dan duduk tanpa berkata apapun. Ibu mertua memandang hidangan itu cukup lama. Biasanya ia akan menyentuh sedikit, lalu mencari alasan. Hari ini ia hanya menatap. Arga berdiri setelah beberapa menit hening. Bu, aku sudah mulai cari kontrakan. Sendok di tangan ibu mertua berhenti. Kamu serius? Iya. Kamu mau meninggalkan saya sendiri di rumah ini? Nada suaranya mulai meninggi. Arga menarik napas panjang. Aku tidak meninggalkan ibu. Aku akan tetap datang. Tetap membantu. Tapi aku tidak bisa membiarkan rumah ini jadi tempat yang menyakitkan untuk istriku. Jadi sekarang aku yang jahat? Arga tidak menjawab. Keheningan itu terasa seperti pengakuan yang tak terucap. Ibu mertua berdiri tiba-tiba. Baik, pergi saja kalau itu maumu. Ratri menunduk, tidak ingin memperkeruh suasana. Namun ketika ia mengangkat wajahnya, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Mata ibu mertuanya memerah. Sejak ayahmu meninggal, suara perempuan itu melemah. Rumah ini hanya punya kamu. Arga membeku. Aku takut. Lanjutnya pelan, hampir seperti bisikan yang tak sengaja terlepas.
Takut kehilangan satu-satunya orang yang kupunya. Kata-kata itu mengubah arah percakapan. Untuk pertama kalinya, kemarahan yang selama ini terlihat ternyata menyimpan akar lain. Bukan sekadar cemburu. Bukan hanya rasa tersaingi. Melainkan ketakutan yang tidak pernah diucapkan. Ratri merasakan sesuatu di dadanya melunak. Namun luka tetaplah luka. Bu. Arga berkata perlahan. Kehilangan bukan berarti memiliki dengan cara menyakiti. Ibu mertua menatap anaknya dengan mata basah. Saya hanya tidak ingin kamu lebih memilih dia. Arga mendekat satu langkah. Aku tidak memilih salah satu. Aku hanya menempatkan semuanya di tempat yang seharusnya. Ratri berdiri perlahan. Bu. Suaranya lembut tetapi jelas. Saya tidak pernah ingin mengambil Arga dari ibu. Ibu mertua memalingkan wajah. Tapi saya merasa seperti itu. Kalau saya ingin mengambil, lanjut Ratri dengan suara bergetar, saya tidak akan tetap bertahan di rumah ini selama ini. Ruangan kembali hening. Arga menggenggam tangan Ratri. Bu, keputusan pindah ini bukan hukuman. Ini jeda. Supaya semuanya bisa berpikir dengan kepala dingin. Ibu mertua duduk kembali, lebih lemah dari sebelumnya. Dan kalau setelah itu kamu tidak kembali? Pertanyaan itu terdengar seperti suara seorang ibu yang benar-benar takut. Arga menelan ludah. Kalau ibu bisa menerima Ratri sebagai keluarga, bukan saingan, aku akan selalu kembali. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas yang berat. Hari itu berlalu dengan suasana yang belum benar-benar reda. Namun sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya, kebenaran tidak lagi tersembunyi di balik piring yang dibuang atau komentar samar. Semua sudah terbuka. Malamnya, ketika Ratri membereskan dapur, ia mendengar langkah pelan mendekat. Ia menoleh. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu, dengan suara yang tidak lagi keras, perempuan itu berkata, masakannya tidak pernah sebenarnya tidak enak. Ratri terdiam. Saya hanya tidak siap melihat orang lain dipuji di dapur yang dulu jadi kebanggaan saya. Kalimat itu sederhana, tetapi berat. Ratri menatapnya dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Saya tidak pernah berniat merebut dapur itu, Bu. Ibu mertua menarik napas panjang. Saya tahu sekarang. Tidak ada pelukan. Tidak ada tangisan dramatis. Hanya dua perempuan yang berdiri di dapur yang sama, akhirnya berbicara tanpa topeng. Namun luka tidak sembuh dalam satu malam. Keputusan pindah tetap berjalan. Seminggu kemudian, beberapa kardus sudah tersusun di ruang tamu. Arga mengangkat satu kardus ke mobil. Ibu mertua berdiri di teras, memperhatikan dalam diam. Ketika Ratri melewatinya sambil membawa tas kecil, langkahnya terhenti. Jaga Arga, ucap ibu mertua pelan. Ratri menatapnya. Dan, maaf. Itu bukan kata yang mudah keluar dari perempuan sekeras itu. Ratri mengangguk perlahan. Terima kasih, Bu. Mobil perlahan menjauh dari halaman. Ibu mertua tetap berdiri di sana, memandangi jalan yang mulai kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, rumah itu terasa benar-benar sunyi. Namun di sisi lain kota, di kontrakan kecil yang sederhana, Arga dan Ratri duduk berdampingan di lantai, dikelilingi kardus yang belum dibuka. Tidak mewah, tidak besar, tetapi untuk pertama kalinya, terasa ringan. Ratri menyandarkan kepala di bahu Arga. Kamu yakin? Arga menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin. Namun di balik keyakinan itu, ada satu hal yang belum selesai. Karena luka yang terbuka telah memperlihatkan bukan hanya rasa iri dan takut, melainkan juga rapuhnya hubungan yang selama ini tampak kuat dari luar. Dan mereka tahu, perpindahan rumah bukan akhir dari konflik, melainkan awal dari ujian yang lebih besar, tentang apakah jarak bisa menyembuhkan, atau justru memperlebar retakan yang sudah ada. Kontrakan kecil itu masih berbau cat dan kayu lembab ketika pagi pertama benar-benar mereka jalani sebagai pasangan yang berdiri sendiri. Tidak ada suara langkah berat di lorong, tidak ada tatapan yang terasa mengawasi dari balik pintu dapur. Hanya suara motor lewat sesekali dan pedagang sayur yang berteriak dari ujung gang. Ratri membuka jendela dapur yang menghadap tembok rumah sebelah. Sinar matahari masuk tipis, cukup untuk membuat ruangan sempit itu terasa hidup. Ia menarik napas panjang. Hening. Tenang. Namun ketenangan itu bukan tanpa rasa bersalah. Arga sudah berangkat kerja lebih pagi dari biasanya.
Ia bilang ingin lembur agar biaya pindah dan kontrakan tidak terasa berat. Ratri tahu itu bukan hanya soal uang. Arga sedang membuktikan sesuatu, kepada dirinya sendiri, mungkin juga kepada ibunya. Siang itu, Ratri memberanikan diri menelepon ibu mertuanya. Telepon berdering cukup lama sebelum akhirnya diangkat. Halo. Suara di seberang terdengar lebih pelan dari biasanya. Bu. Ini Ratri. Hening beberapa detik. Iya. Saya cuma ingin tanya. Ibu sudah makan? Pertanyaan sederhana itu terasa canggung. Sudah. Jawabannya singkat. Ratri menelan ludah. Ia hampir menyerah dan menutup telepon. Tetapi sesuatu menahannya. Kalau ibu mau, besok saya bisa kirim lauk. Tidak banyak, hanya. Tidak perlu. Potongnya cepat. Ratri terdiam. Namun kali ini tidak ada nada marah. Hanya jarak. Baik, Bu. Telepon ditutup. Ratri duduk cukup lama di kursi plastik dapur, memandangi panci yang baru saja ia cuci. Dapur kecil ini bukan lagi medan perbandingan. Tidak ada kompetisi. Tidak ada yang perlu ia buktikan. Tetapi anehnya, ia justru merindukan suara seseorang yang mengomentari masakannya, meski dulu komentar itu sering menyakitkan. Sementara itu, di rumah lama, ibu mertua berjalan dari ruang tamu ke dapur tanpa tujuan jelas. Rumah itu terasa terlalu besar untuk satu orang. Ia membuka lemari, menatap peralatan masak yang dulu begitu ia banggakan. Tangannya menyentuh wajan favoritnya. Sudah lama tidak dipakai. Ia menghela napas. Selama ini ia menyalahkan Ratri karena merasa tersingkir. Namun setelah rumah itu benar-benar sepi, ia mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Ia tidak kehilangan dapur. Ia kehilangan peran. Sore itu, Arga pulang dengan wajah lelah. Ia mendapati Ratri duduk di lantai ruang tamu, menyusun buku-buku yang belum sempat ditata. "Kamu kenapa?" tanyanya lembut. Ratri tersenyum tipis. "Aku telepon ibu." Arga terdiam sejenak. Marah? Tidak. Tapi, dingin. Arga duduk di sampingnya. "Ibu butuh waktu." "Aku juga." Arga menoleh. "Menyesal?" Ratri menggeleng pelan. "Tidak. Hanya, tidak pernah membayangkan semuanya jadi sejauh ini." Arga menggenggam tangannya. Kadang jarak memang perlu supaya orang berhenti saling melukai. Malam itu mereka makan sederhana, telur dadar dan sayur bening. Tidak ada penilaian. Tidak ada perbandingan. Hanya dua orang yang sedang belajar membangun ulang rasa aman. Beberapa hari berlalu. Kabar pindahnya Arga dan Ratri mulai terdengar oleh keluarga besar. Telepon dari tante dan sepupu berdatangan. Pertanyaan yang sama berulang-ulang. "Kenapa pindah? Ada masalah?" Ratri hanya menjawab dengan senyum dan alasan umum. Ingin mandiri. Namun gosip tetap berjalan. Suatu sore, salah satu tetangga lama datang ke rumah ibu mertua. "Loh, Arga pindah ya?" katanya karena Ratri tidak cocok tinggal di sini. Ibu mertua terdiam. Biasanya, ia akan membiarkan asumsi itu berkembang. Mungkin bahkan menambahkan sedikit bumbu. Namun kali ini, ia hanya berkata pelan, "Mereka pindah karena ingin belajar mandiri." Tetangga itu mengangguk, meski tampak belum puas. Setelah pintu ditutup, ibu mertua bersandar pada daun pintu. Itu pertama kalinya ia tidak menyalahkan Ratri di depan orang lain. Malam harinya, ia duduk sendirian di meja makan. Piring di depannya hanya berisi nasi dan ikan goreng yang ia beli dari warung. Tidak ada aroma masakan hangat. Tidak ada suara sendok tambahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sepi yang benar-benar jujur. Di kontrakan, keadaan mulai stabil. Ratri bahkan mulai menerima pesanan kue kecil-kecilan dari tetangga sekitar. Tangan yang dulu gemetar setiap kali masak di bawah pengawasan, kini bergerak ringan. Namun di balik kesibukan itu, ada satu hal yang belum selesai. Suatu malam, ponsel Arga berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya menegakkan badan. "Ibu." Ia segera mengangkat. "Halo, Bu." Suara di seberang terdengar berbeda. Lebih lemah. "Arga, kamu bisa ke rumah sekarang." Jantung Arga langsung berdegup lebih cepat. "Kenapa, Bu?" "Saya pusing sekali." Tidak ada nada dramatis. Justru itu yang membuatnya panik. "Aku datang sekarang." Arga menutup telepon dan langsung berdiri. "Ada apa?"
Tanya Ratri. Ibu pusing. Aku ke sana dulu. Ratri tidak ragu. Aku ikut. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Jalanan malam tampak sunyi, tetapi pikiran Arga penuh. Sesampainya di rumah lama, pintu tidak terkunci. Mereka masuk dengan langkah cepat. Ibu mertua duduk di sofa, wajahnya pucat. Ibu. Arga berlutut di depannya. Saya tidak apa-apa, katanya lemah, tetapi jelas tidak meyakinkan. Ratri segera mengambil air putih dan memegang tangan ibu mertuanya. Tangan itu dingin. Apa ibu sudah makan? Tanya Ratri pelan. Perempuan itu menggeleng. Arga menatap dapur. Sepi. Tidak ada tanda masakan. Hanya beberapa bungkus plastik bekas makanan warung. Sesaat, rasa bersalah menyergapnya. Ibu kenapa tidak bilang kalau butuh sesuatu? Ibu mertua menunduk. Saya pikir bisa sendiri. Kalimat itu terdengar begitu rapuh. Ratri bangkit tanpa banyak bicara dan masuk ke dapur. Tangannya otomatis bergerak. Menyalakan kompor, merebus air, menyiapkan sesuatu yang sederhana tetapi hangat. Arga duduk di samping ibunya, memegang pundaknya. Beberapa menit kemudian, aroma sup sederhana memenuhi rumah. Ratri membawanya dengan hati-hati. Ibu makan dulu. Ibu mertua menatap mangkuk itu cukup lama sebelum akhirnya menerimanya. Ia menyuap perlahan. Air mata tiba-tiba menetes tanpa suara. Maaf, bisiknya. Arga dan Ratri saling menatap. Maaf karena terlalu keras. Maaf karena tidak tahu caranya merasa cukup. Ratri menahan napas. Saya juga minta maaf kalau selama ini membuat ibu merasa tersisih. Ibu mertua menggeleng pelan. Bukan kamu yang salah. Saya yang takut kehilangan. Arga meraih tangan ibunya. Kami tidak pernah pergi, Bu. Kami hanya butuh ruang. Malam itu tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Hanya 3 orang yang duduk di ruang tamu yang dulu menjadi saksi banyak luka, kini mencoba menyembuhkan satu sama lain. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada makanan yang dibuang. Tidak ada rasa iri yang disembunyikan. Hanya kejujuran yang perlahan mulai tumbuh. Namun mereka semua tahu, memulihkan kepercayaan tidak selesai dalam satu malam. Butuh waktu, butuh konsistensi. Dan mungkin, bab paling sulit belum benar-benar lewat. Pagi setelah malam itu terasa berbeda. Bukan karena masalah langsung hilang, bukan pula karena semua luka mendadak sembuh. Tetapi ada sesuatu yang berubah arah, seperti angin yang akhirnya berhenti melawan dan mulai mengalir searah. Arga memutuskan untuk mengantar ibunya ke dokter pagi itu. Hasil pemeriksaan tidak serius. Hanya tekanan darah yang naik karena kelelahan dan kurang makan teratur. Stres juga pengaruh, Bu, kata dokter ringan. Ibu mertua hanya tersenyum kecil, tetapi kali ini ia tidak membantah. Sejak kejadian malam itu, Ratri lebih sering datang ke rumah lama. Bukan untuk kembali tinggal, melainkan untuk memastikan keadaan baik-baik saja. Ia tidak lagi datang dengan rasa tertekan. Tidak ada lagi upaya membuktikan diri. Ia datang sebagai keluarga. Suatu siang, saat Ratri sedang memotong sayur di dapur lama itu, ibu mertuanya berdiri di sampingnya. Ajarin saya bikin sup kemarin, ucapnya tiba-tiba. Ratri terdiam sejenak, lalu tersenyum. Supnya sederhana, Bu. Justru itu, sederhana tapi hangat. Kalimat itu terdengar lebih dalam dari sekadar soal masakan. Ratri mulai menjelaskan pelan-pelan. Takaran garam, waktu merebus, kapan memasukkan daun bawang. Tidak ada nada menggurui, tidak ada rasa tersaingi. Di tengah proses itu, ibu mertua tiba-tiba berkata, dulu waktu Arga kecil, dia paling suka sup buatan saya. Ratri menoleh dengan mata berbinar. Iya? Dia belum pernah cerita. Karena sudah lama saya tidak membuatnya lagi. Ada jeda kecil. Saya terlalu sibuk menjaga harga diri. Pisau di tangan Ratri berhenti sesaat. Saya kira mempertahankan wibawa itu penting. Ternyata yang lebih penting adalah menjaga orang-orang tetap dekat. Ratri menelan haru. Bu, saya tidak pernah ingin jadi lebih dari ibu. Saya tahu sekarang, jawabnya pelan. Dan saya juga belajar bahwa berbagi peran bukan berarti kehilangan. Di kontrakan kecil, suasana pun berubah. Arga kini lebih sering tersenyum. Ia melihat 2 perempuan yang paling ia sayangi perlahan menemukan cara berdamai. Namun bukan berarti semuanya tanpa ujian. Suatu hari,
keluarga besar berkumpul di rumah lama untuk acara kecil. Momen yang dulu sering menjadi ajang penilaian. Kali ini berbeda. Ratri datang membawa kue buatannya, tetapi tidak meletakkannya di tengah meja seperti dulu. Ia menyerahkannya pada ibu mertuanya. "Ibu saja yang sajikan," katanya lembut. Ibu mertua menerima dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Lalu, di depan keluarga, ia berkata dengan suara cukup jelas, "Kue ini buatan Ratri. Resepnya saya yang minta diajarkan." Beberapa kepala menoleh. Tidak ada sindiran. Tidak ada nada meremehkan. Hanya pengakuan. Arga yang berdiri di sudut ruangan merasakan dadanya hangat. Untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri di antara dua sisi yang saling bertolak belakang. Ia melihat ibunya tersenyum tanpa beban. Ia melihat istrinya tersenyum tanpa rasa cemas. Malam setelah acara itu selesai, ketika tamu-tamu sudah pulang, ibu mertua duduk bersama Arga dan Ratri. "Rumah ini tetap rumahmu," katanya pada Arga. "Tapi saya juga mengerti, kamu sudah punya rumah sendiri sekarang." Arga menggenggam tangan ibunya. "Aku tidak pergi, Bu. Aku hanya bertumbuh." Ibu mertua mengangguk. Lalu ia menatap Ratri. "Dan kamu? Terima kasih sudah tidak menyerah pada keluarga ini." Air mata Ratri jatuh, tetapi kali ini bukan karena sakit. "Terima kasih juga, Bu, sudah memberi saya kesempatan." Hubungan mereka tidak berubah menjadi sempurna. Masih ada perbedaan, masih ada momen canggung. Tetapi tidak ada lagi niat tersembunyi. Tidak ada lagi rencana menjatuhkan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk lembut. Kadang ia terbungkus ego, ketakutan, dan harga diri. Namun ketika keberanian untuk jujur muncul, cinta itu bisa dibuka kembali. Beberapa bulan kemudian, kontrakan kecil itu terasa semakin hidup. Ratri mengembangkan usaha kuenya. Arga mendukung penuh. Ibu mertua sesekali datang membantu, bahkan kadang memberi saran. Dapur yang dulu menjadi sumber konflik kini menjadi jembatan. Dan tidak ada lagi makanan yang dibuang. Karena mereka akhirnya memahami, yang paling penting bukan siapa yang paling dipuji, melainkan siapa yang tetap memilih bertahan dan memperbaiki ketika semuanya hampir runtuh. Di halaman rumah lama, pohon mangga masih berdiri seperti dulu. Namun suasananya berbeda. Bukan lagi rumah yang dipenuhi kecurigaan, melainkan rumah yang belajar menerima perubahan. Dan bagi Ratri, itu sudah lebih dari cukup. Beberapa bulan berlalu sejak ketegangan itu mereda. Waktu tidak menghapus semua bekas luka, tetapi ia mengajarkan cara hidup berdampingan dengan bekas tersebut tanpa terus-menerus menyentuhnya. Usaha kue Ratri berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Awalnya hanya pesanan tetangga sekitar kontrakan, lalu merambat ke kantor Arga, kemudian ke acara-acara kecil keluarga. Dapur mungil yang dulu terasa sempit kini selalu hangat oleh aroma mentega dan gula karamel. Arga sering pulang dengan wajah lelah, tetapi setiap kali mencium aroma kue dari depan pintu, ekspresinya berubah. Ada kebanggaan yang tidak ia sembunyikan lagi. "Kamu tahu," katanya suatu malam sambil membantu memasukkan kue ke kotak. "Teman kantorku bilang kalau brand kamu harus diperbesar." Ratri tertawa kecil. "Brand? Aku cuma bikin kue." "Justru itu. Kamu bikin dengan hati." Kalimat sederhana itu membuat Ratri terdiam sesaat. Dulu, dapur adalah sumber kecemasan. Kini, dapur menjadi ruang percaya diri. Yang lebih mengejutkan, ibu mertua mulai datang hampir setiap akhir pekan. Bukan untuk mengawasi, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk membantu. Awalnya canggung. Mereka masih berbicara dengan hati-hati, seperti dua orang yang baru belajar berjalan di atas jembatan rapuh. Namun perlahan, obrolan mereka tidak lagi sekadar soal resep. Suatu siang, saat mereka berdua sedang membentuk adonan nastar, ibu mertua berkata pelan, "Saya dulu ingin punya usaha kecil juga." Ratri menoleh. "Kenapa tidak jadi, Bu?" Perempuan itu tersenyum samar. "Dulu saya terlalu fokus jadi istri dan ibu yang sempurna. Saya pikir itu sudah cukup. Dan sekarang saya sadar, perempuan juga boleh punya ruang untuk dirinya sendiri." Ratri merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Ia melihat sosok di depannya bukan lagi sebagai ibu mertua yang keras, melainkan sebagai perempuan yang pernah menekan mimpinya sendiri. "Kalau ibu mau, kita bisa bikin usaha ini bareng," ucap Ratri hati-hati. "Nama ibu juga bisa ada di kemasannya." Tangan ibu mertua berhenti sesaat.
Kamu tidak takut saya mengambil alih lagi? Ratri tersenyum tulus. Sekarang kita tidak lagi bersaing, Bu. Jawaban itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat mata perempuan itu berkaca-kaca. Perubahan terbesar justru terlihat pada Arga. Ia tidak lagi terjebak di tengah. Ia belajar menetapkan batas tanpa meninggalkan kasih. Ia belajar bahwa menjadi anak yang berbakti tidak berarti membiarkan pasangan tersakiti. Suatu malam, mereka bertiga makan bersama di rumah lama. Bukan karena kewajiban, tetapi karena ingin. Meja makan itu dulu menjadi saksi banyak sindiran dan luka yang tidak terucap. Kini, percakapannya ringan. Tawa muncul tanpa dipaksakan. Di tengah makan, ibu mertua berkata tiba-tiba, "Saya pernah takut kehilangan Arga." Arga menatap ibunya lembut. "Aku tidak pernah pergi, Bu. Saya tahu. Tapi waktu itu saya tidak percaya." Ia menoleh ke Ratri. "Dan saya takut kamu lebih hebat dari saya." Ratri tersenyum kecil. "Ibu memang lebih dulu. Saya hanya melanjutkan." Kalimat itu seperti menutup lingkaran yang dulu retak. Setelah makan, mereka duduk di teras. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Pohon mangga di halaman tampak lebih rindang dari sebelumnya. "Kadang saya berpikir," ujar ibu mertua pelan, "semua ini terjadi supaya saya belajar melepaskan." Arga menyandarkan punggungnya ke kursi. "Dan supaya kami belajar berdiri sendiri." Ratri menambahkan, "Dan supaya kita belajar saling melihat, bukan saling menilai." Tidak ada yang membantah. Perjalanan mereka tidak sempurna. Masih ada perbedaan pendapat kecil. Masih ada hari ketika ego hampir muncul kembali. Namun kini, setiap ketegangan tidak lagi dipendam. Mereka memilih bicara sebelum prasangka tumbuh. Beberapa waktu kemudian, usaha kue itu resmi memiliki nama. Bukan hanya nama Ratri, tetapi nama yang mereka pilih bersama. Di kemasan kecilnya tercetak dua inisial, R dan S, Ratri dan Sulastri. Ketika pertama kali melihat kemasan itu tercetak rapi, ibu mertua memegangnya cukup lama. "Saya tidak pernah membayangkan nama saya ada di kotak seperti ini," katanya lirih. Ratri menggenggam tangannya. "Saya juga tidak pernah membayangkan kita bisa sampai di titik ini." Arga berdiri di belakang mereka, memandangi dua perempuan yang dulu hampir terpisah oleh kesalahpahaman dan ketakutan. Ia tersenyum. Karena pada akhirnya, bukan hanya reputasi yang diselamatkan. Bukan hanya harga diri yang dipulihkan. Yang benar-benar tumbuh adalah rasa saling mengerti. Dan di dapur yang dulu menjadi medan pertarungan, kini berdiri dua generasi perempuan yang saling berbagi ruang, bukan berebut tempat. Tidak ada lagi makanan yang dibuang. Tidak ada lagi rasa ingin menjatuhkan. Yang ada hanyalah pilihan untuk memperbaiki. Setiap hari, sedikit demi sedikit. Dan bagi mereka, itu sudah lebih dari kemenangan. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit sering kelabu sejak pagi, dan udara terasa lembab bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Di kontrakan kecil yang kini terasa semakin hidup, suara hujan di atap seng menjadi musik latar yang akrab. Usaha kue Ratri dan Sulastri, yang kini benar-benar mereka jalankan bersama, mulai menerima pesanan dalam jumlah lebih besar. Bukan hanya dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari luar kota. Seorang teman lama Arga mengunggah foto kue mereka di media sosial, dan pesanan mendadak meningkat. Dapur kecil itu tak lagi cukup. "Kita kewalahan kalau terus begini," Arga berkata suatu malam sambil menghitung daftar pesanan di buku tulis. Ratri duduk di lantai dengan punggung bersandar ke lemari es kecil. Tangannya masih beraroma vanila. "Aku juga kepikiran itu," jawabnya pelan. "Tapi kalau pindah tempat produksi, biayanya besar." Ibu Sulastri yang sedang melipat kardus kemasan ikut bersuara. "Rumah lama masih punya dapur besar." Ratri dan Arga menoleh bersamaan. Perempuan itu melanjutkan dengan nada hati-hati, "Kalau kalian mau, kita bisa pakai dapur sana. Tidak perlu kembali tinggal. Hanya bekerja." Kalimat itu terasa seperti lingkaran yang hampir tertutup sempurna. Dapur yang dulu menjadi sumber konflik, kini ditawarkan sebagai ruang kolaborasi. Arga menatap ibunya lama. "Ibu yakin?" "Saya tidak ingin rumah itu kosong terus," jawabnya jujur. "Dan saya tidak ingin melihat usaha ini terhambat hanya karena ego lama." Hening sesaat. Ratri merasakan matanya menghangat. "Kalau ibu tidak keberatan, aku justru merasa lebih tenang bekerja di sana. Dapurnya memang lebih lengkap." Beberapa hari kemudian,
Mereka mulai memindahkan sebagian peralatan ke rumah lama. Tidak ada perasaan canggung seperti dulu. Tidak ada tatapan menilai. Yang ada hanya aktivitas sibuk. Mengatur oven, menyusun bahan, membersihkan meja besar yang dulu jarang dipakai sejak Arga pindah. Hari pertama produksi di dapur lama terasa istimewa. Sulastri berdiri di samping Ratri, bukan sebagai pengawas, tetapi sebagai partner. Api kompor yang ini agak besar. Ucapnya ringan. Biasanya saya kecilkan sedikit supaya tidak cepat gosong. Ratri mengangguk. Baik, Bu. Nada mereka tidak lagi penuh ketegangan. Saran terasa seperti bantuan, bukan kritik. Arga keluar masuk membawa bahan baku dan mengatur pesanan yang siap dikirim. Ia memandangi dapur itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tempat yang dulu menyimpan luka kini dipenuhi tawa kecil dan obrolan santai. Sore hari, ketika hujan turun deras dan aroma kue memenuhi rumah, Sulastri berhenti sejenak. Kalian tahu, katanya pelan, dulu saya takut kehilangan tempat saya di rumah ini. Ratri tetap mengaduk adonan, tetapi mendengarkan. Ternyata yang membuat saya takut bukan karena kalian mengambilnya, tapi karena saya sendiri tidak tahu bagaimana berbagi. Ratri menoleh dan tersenyum. Berbagi ternyata tidak mengurangi apapunnya, Bu. Tidak, jawab Sulastri. Justru menambah. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan merenovasi sedikit bagian depan rumah lama menjadi ruang kecil untuk menerima pelanggan. Sebuah papan nama sederhana dipasang di pagar. Saat papan itu dipasang, tetangga lama mulai berdatangan. Mereka memuji perubahan rumah yang kini terlihat lebih hidup. Sekarang ramai lagi ya, Bu Sulastri, kata salah satu tetangga. Sulastri tersenyum, kali ini tanpa rasa tersaingi. Iya, rumah ini tidak lagi sepi. Malam peresmian kecil-kecilan itu sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga. Ratri berdiri di samping Sulastri ketika seseorang memuji rasa kue mereka. Resep keluarga ya? Tanya tamu itu. Sulastri menjawab lebih dulu. Resep hati yang belajar berdamai. Arga yang mendengar itu tertawa pelan. Di teras rumah, setelah tamu-tamu pulang, mereka bertiga duduk menikmati teh hangat. Hujan sudah reda, menyisakan udara bersih dan langit yang mulai cerah. Kalau dipikir-pikir, Arga berkata, semua ini berawal dari makanan yang dibuang. Ratri tersenyum kecil. Iya. Dari hal kecil yang ternyata menyimpan banyak rasa. Sulastri memandang halaman yang kini diterangi lampu papan nama. Saya bersyukur semuanya terbongkar waktu itu, katanya pelan. Kalau tidak, mungkin kita masih hidup dalam kepura-puraan. Tidak ada yang menyangkal. Perjalanan mereka bukan tanpa retak. Tetapi retakan itu justru membuat mereka belajar melihat satu sama lain lebih jelas. Dapur tidak lagi menjadi arena pembuktian. Ia menjadi ruang pertemuan dua generasi yang sama-sama belajar melepaskan dan menerima. Beberapa bulan kemudian, usaha mereka semakin stabil. Kontrakan kecil tetap menjadi tempat Arga dan Ratri membangun rumah tangga mereka, sementara rumah lama menjadi pusat usaha keluarga. Keduanya tidak lagi saling meniadakan. Suatu sore, ketika Ratri berdiri sendiri di dapur lama, ia teringat hari pertama ia memasak di sana dengan tangan gemetar. Ia hampir tersenyum sendiri. Kini, ia tidak lagi memasak untuk diterima. Ia memasak karena ia mencintainya. Dan di ruang yang sama, Sulastri masuk sambil membawa bahan tambahan. Kita tambah satu oven lagi? Tanyanya ringan. Ratri tertawa kecil. Sepertinya memang sudah waktunya. Sulastri menepuk pundaknya pelan. Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya waktu itu. Ratri menatapnya hangat. Terima kasih juga sudah berani berubah. Di luar, papan nama kecil itu berdiri kokoh. Tidak besar, tidak mewah, tetapi cukup untuk menjadi simbol bahwa keluarga mereka tidak hancur karena konflik. Mereka justru tumbuh darinya. Dan tidak ada lagi yang dibuang, baik makanan, maupun perasaan yang akhirnya berani diakui.